Oke, untuk kestabilan jaringan saya tidak buka kamera dulu ya. Jadi kita akan belajar hari ini source transformation atau transformasi sumber. Apa itu source transformation atau transformasi sumber? Nah, dalam source transformation atau transformasi sumber, misalkan kita punya sebuah sumber tegangan. Sumber tegangan, misalkan kita punya sumber tegangan, lalu ada sebuah resistor, dan ini rangkaiannya bisa dilanjutkan ya, sama seperti konsepnya kayak Thevenin Norton kan bisa bersambung nih, tapi saya buka dulu aja. Jadi kita lihat sederhananya dulu bahwa ada sumber dan ada sebuah resistor. Nah, ini kita bisa transformasikan menjadi sumber tegangan tadi menjadi sebuah sumber arus dengan nilai resistansi R yang tetap, yang nggak berubah. Misalkan di sini titik A dan titik B di sini kita bisa sambungkan dengan rangkaian yang lain ya, bagian lain dari rangkaian ya. Jadi kita lihatnya per satu bagian gitu, satu bagian ada sumber, ada resistansi, baik itu arus maupun tegangan. Nah di sini tujuan kita adalah mau membuat transformasi, mau mengubah nilai dari sebuah nilai sumber tegangan menjadi sumber arus ataupun sebaliknya. Misalkan kita punya rangkaian sumber tegangan dulu deh ya. Misalkan kita punya sumber tegangan, kayak banyak titik-titik gitu. Sumber tegangan, di sini ada resistansi seperti konsep di atas gitu ya. Cuma di sini saya kasih nilainya. Misalkan di sini 10 volt, di sini R-nya saya kasih nilai misalnya 2 ohm gitu ya, yang mudah 2 ohm. Nah, ini kita bisa transformasikan menjadi sumber arus dari sumber tegangan tadi. Dengan posisi positif negatif seperti itu, maka arusnya arahnya ke atas. Yang sebelumnya pada saat dia posisinya tegangan dan resistansi terhubung secara seri, pada saat dia posisi di jadi sumber arus, dia akan terhubung secara paralel. Yang kita lakukan adalah mentransformasi sumbernya. Artinya, kalau ini transformasi sumber, maka kita tidak akan merubah nilai resistansinya. Jadi nilai resistansi tetap 2 ohm, sama seperti tadi di kiri pada saat dia menjadi sumber tegangan. Pada saat dia menjadi sumber arus, yang kita gunakan apa sih pada saat transformasi sumber di sini? Yang kita gunakan adalah hukum ohm. Ada yang masih ingat hukum ohm? Apa bunyinya hukum ohm? Ingat, Bu. Iya, apa? V sama dengan V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Kalau I sama dengan apa? V per R, Bu. V per R, Bu. Oke, jadi saat kita mau mencari berapa sumber arusnya, maka di sini I-nya adalah V per R. V-nya berapa? Sumber tegangan tadi 10. R-nya berapa? 2 ohm. Jadi 10 bagi 2, 5 ampere. Maka sebagai sumber arus nilainya ada 5 ampere. Jadi pada saat transformasi sumber, yang perlu diingat adalah posisi tegangan dan resistansi terhubung secara seri dan posisi arus dan resistansi terhubung secara paralel. Yang kita gunakan hanya hukum ohm, tidak ada yang lain. Dan karena kita mentransformasi sumbernya, maka nilai resistansi yang ada itu tidak berubah. Berapapun nilai resistansinya pada saat dia sumber tegangan maupun sumber arus, nilainya tidak akan berubah. Yang kita ubah, yang kita transformasi hanya nilai sumbernya. Sampai di sini atau ada pertanyaan? Kalau sudah cukup jelas, saya mau lanjut ke contoh soal. Ini dipakainya seperti apa sih gitu. Ada pertanyaan nggak? Halo, apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, atau saya bikin gini dulu deh. Misalkan di sini kondisinya saya punya sumber arus. Saya punya 10 ampere misalnya.
Lalu saya punya resistansi juga. Berapa angkanya yang enak ya? Biar nggak besar-besar, angkanya berapa? Bentar dulu, kenapa dia nggak mau ya? Ya, mulai lagi nih. Oke. Bentar. Oke, responnya agak lambat. Oke, misalnya di sini resistansinya saya punya 5 ohm. Maka kalau kita transformasikan dia menjadi sumber tegangan, maka gambarnya begini. Tegangannya, lalu resistansinya, lalu ini kan akan terbuka nih, begini ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian lain dari rangkaian. Nah, pada saat kita mentransformasi menjadi sumber tegangan, nilai resistansi tidak berubah, jadi tetap 5 ohm. Lalu kita hitung berapa V-nya. V-nya adalah I kali R ya, hukum ohm. Maka I kali R, maka I-nya adalah 10 ampere dikali 5. Jadi 50 volt. Jadi di sini 50 volt. Seperti itu ya. Baik tegangan ke arus maupun arus ke tegangan. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sama sih saat kita bilang ini analisis rangkaian listrik dengan menggunakan source transformation, yang kita lakukan sebenarnya hanyalah mencari biasanya nilai tegangan, nilai arus, atau nilai resistansi pada satu titik pada rangkaian. Jadi selain ada mesh atau simpul, ada simpul, ada mesh, ini superposisi Thevenin Norton. Maka source transformation adalah salah satu cara yang juga kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai misalnya tegangan, arus, atau nilai resistansi pada satu titik tertentu pada rangkaian. Misalkan di sini kalau kita pakai bikin soal ya, soalnya masih sederhana, tapi kalau ini sudah paham sih sebenarnya secara konsep sudah oke lah. Nih, oke. Sini kita punya resistansi 4 ohm, lalu kita punya arus 3 ampere, arahnya ke bawah. Pada saat nanti ada sumber, baik arus maupun tegangan, arah arus maupun polaritas itu sangat berpengaruh ya. Jadi jangan sampai nanti salah pada saat kita melakukan transformasi. Ini 2 ohm, di sini 8 ohm. Bentar, 8 ohm. Lalu di sini 3 ohm. Lalu di sini 12 volt. Nah, saat ada sebuah rangkaian seperti ini, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapa nilai tegangan di 8 ohm? Tegangannya berapa? Dengan polaritas yang diharapkan seperti ini. Seperti apa yang diharapkan soal seperti itu posisinya ya. Yang atas lebih positif, yang bawahnya secara umum seperti itu ya. Oke, yang kita bisa lakukan di sini adalah tadi melakukan transformasi sumber, menyederhanakan rangkaian ini menjadi satu rangkaian yang lebih sederhana sehingga nanti kita bisa tahu berapa tegangan di resistor 8 ohm tersebut. Misalkan di sini kita ambil dulu dari area-area terluar sebenarnya yang paling mudah. Di sisi kiri di sini kan ada 4 ohm dan 3 ampere. Nah, di sini kalau kita lakukan source transformation, maka kita akan rubah dia menjadi sumber tegangan. Meskipun posisinya ampernya di dalam ya, resistansinya di luar, maka tidak masalah jika kita pertukarkan, artinya selagi hubungannya antara ampere dan resistansinya masih paralel atau sumber tegangan dan resistansinya masih seri, itu tidak masalah. Jadi di sini saya akan tuliskan perubahannya menjadi sumber tegangan.
Namun polaritasnya perhatikan, karena arah panahnya ke bawah, maka polaritasnya jadi terbalik. Seperti ini. Nah, ini kemudian nanti di sini 4 ohmnya, tetap 4 ohm, dan terhubungnya menjadi seri ya, karena dia sudah kita transformasi menjadi sumber tegangan. Saya lanjut dengan warna hitam untuk membedakan rangkaian selanjutnya. Kan di sini ada resistor 2 ohm, masih dengan yang sama. Lalu di sini nanti dia terhubung juga dengan 8 ohm. Pastikan ini 8 ohm dijaga baik-baik, tidak kita transformasi supaya nanti tidak bingung berapa nilai tegangannya. Ini masih sama pertanyaannya. Kayak begini. Kemudian di sebelah kanan itu ada yang bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan transformasi yang di sebelah kanan. Ini sumber tegangan kan, terhubung secara seri dengan resistansi, kita bisa kita bisa ubah menjadi sebuah sumber arus ya. Untuk kita ubah mau langsung mau ini dulu disalin atau mau langsung juga nggak masalah, karena di sini kan juga warnanya jelas. Nah, karena tadi dia terhubungnya secara seri, pada saat kita ubah jadi sumber arus, maka dia akan menjadi terhubung secara paralel. Di sini saya tulis nilai resistansinya 3 ohm. Karena posisi polaritasnya seperti itu, maka arah arusnya menjadi ke atas. Seperti arah arus pada umumnya ya, ke atas gini. Bentar. Seperti ngikutin polaritas dari sumber tegangannya. Oke, pertanyaannya di sini adalah berapa nilai arus yang hijau dan berapa nilai tegangan yang biru. Jadi kita akan hitung dulu, misalnya di sini dari arusnya dulu, I kan adalah V per R ya. Kalau hukum Ohm, I adalah V per R. Maka tegangannya di atas ada 12 volt, dibagi R-nya 3, maka arusnya menjadi 4 ampere. Jadi di sini, saya lanjut ke kanan aja ya, sebelah kanannya aja ya, supaya muat banyak ke bawah. Jadi di sini I-nya adalah V per R. V-nya adalah 12 volt dibagi 3 ohm, jadi 4 ampere. Jadi arus di sini setelah kita transformasi menjadi nilainya 4 ampere. Satuan jangan lupa. Nah, di sisi kiri kita akan lakukan perhitungan juga, yaitu tegangan. Tegangannya adalah E kali R. I-nya adalah 3 dikali 4. Jadi sama dengan 12 volt. 12 volt. Jadi tegangan di situ adalah 12 volt. Ini yang sudah kita lakukan, transformasi ini yang sudah kita lakukan. Nah, dengan kita melakukan transformasi ini, ada penyederhanaan yang bisa kita lakukan. Coba kalau kita perhatikan di sini, misalkan saya pakai warna ungu, terdapat nilai resistansi 4 ohm dan 2 ohm dan 4 ohm yang bisa kita serikan, kita gabungkan menjadi nilai resistansi yang 6 ohm. Jadi di sini kalau saya gambar, nanti dia menjadi minus, plus, kemudian terhubung dengan resistansi 6 ohm ya, kalau kita jumlahkan, di sini masih 12 volt, di sini masih 8 ohm, plus minus, dicari tegangannya, karena kita harus tahu polaritasnya seperti apa tegangannya, lalu di sini kita mau ubah langsung, tapi sudah diubah tadi ya, nggak apa-apa, tetap begitu, sebelah kanannya berarti masih ada posisi 3 ohm, 3 ohm, dan 4 ampere. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Kalian masih sangat paham ya tentunya dengan konsep paralel. Oke, sebentar, saya konversi dulu rangkaiannya, saya ubah lagi ke arah kanan. Yang saya melakukan adalah melakukan transformasi di sini.
Mau saya ubah lagi menjadi sumber arus. Posisi arus masih ke bawah karena polaritasnya seperti itu, lalu ada resistansi. Lalu di sini juga ada resistansi lagi, di sini ada resistansi lagi, di sini ada sumber arus. Oke. Oke, di sini tadi masih 4 ampere, kita tidak lakukan transformasi, ini masih 3 ohm. Ini masih plus minus berapa tegangannya dengan nilai resistansinya 8 ohm. 8 ohm. Ini tadi masih 6 ohm. Setelah kita jumlahkan, lalu berapa arusnya? Maka arusnya adalah I-nya adalah V per R. V-nya 12 dibagi 6, harusnya 2 ampere. Jadi arus di sini 2 ampere. Nah, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa secara konsep paralel, kalau sebelah kanan rangkaiannya hijau sekarang nih, posisinya rangkaiannya hijau ini kan posisinya sudah terhubung secara paralel semua ya. Paralel, paralel, paralel ya. Sudah bersih nih di atas sini tidak ada apa-apa ya. Bersih itu tidak ada apa-apa. Oke. Siapa yang lagi di kereta ya? Oke. Sudah posisinya terhubung secara paralel, tidak ada apapun di sini yang menyebabkan dia terhubung seri. Misalnya kan kalau ke sini ada sesuatu jadi terhubung seri gitu ya. Nah, ini kan sudah paralel semua. Nah, pada saat dia posisi di paralel, maka sebenarnya kan nilai tegangannya sama saja ya. Di sini posisinya kita mau cari berapa nilai tegangan si 8 ohm. Nah, untuk memudahkan saya akan reposisi, saya akan pindahkan dia menjadi bagian yang terluar paling kiri. Karena posisi tegangannya juga sama saja kan, kita tidak merubah nilai apapun kalau kita pindah-pindahin, kalau dia terhubung paralel kan. Jadi di sini yang saya lakukan yang akan saya lakukan adalah melakukan reposisi atau mengubah posisi dari yang tadi sudah kita buat. Yang pertama tadi, saya mau taruh 8 ohmnya di paling kiri. Jadi di sini saya bikin 8 ohm. Ini ada plus minus, berapa tegangannya masih sama pertanyaannya. Lalu rangkaiannya baru dilanjutkan ke yang tersisa di sana. Ada nilai resistansi dan ada nilai ada 2 nilai resistansi ya, selain 8 ohm ada 6 dan 3, dan ada juga nilai sumber arus. Oke, saya rapikan posisinya, saya akan urut setelah 8 ohm, saya akan taruh si 6 ohm dan 3 ohm di sebelahnya, karena mereka terhubung juga secara paralel ya, nggak masalah mau duluan siapa. Nah, ini 6 ohm, ini 3 ohm. Dari rangkaian tadi, yang tersisa adalah 8, 6, 3, berarti ada 2 sumber arus. Ada 2 ampere ke bawah dan 4 ampere ke atas. Nah, saya salin dulu ya, saya nggak melakukan perubahan apa-apa dulu. Kalau sudah paham sih bisa cepat langsung disederhanakan. Tapi saya khawatir kalau nanti langsung, nanti ada yang bagian yang tidak bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, ini 4 ampere, yang ke bawah tadi 2 ampere. Coba dicek, 4 ampere, 2 ampere, oke. Di sini, kita bisa lakukan lagi penyederhanaan, yaitu dengan apa? Dengan menggabungkan ini. Nih, si 6 ohm dan si 3 ohm. Posisi dia terhubung secara paralel. Maka kita bisa cari R paralelnya. Jadi kalau R paralel, 1 per R paralel kan adalah 1/6 ditambah 1/3. Sama dengan, ini kalau kita jadiin per 6, jadi ini 1 ditambah 2. Ada yang bingung sampai di sini? Halo, apa ada yang bingung? Saya jadikan per 6 penyebutnya, yang atas kan tetap 1 ya, yang bawah ini supaya jadi per 6, saya kalikan, bawahnya 2, atasnya saya kali 2, jadi 2/6. Jadi 3/6. Apakah masih ada yang menyimak? Tidak ada yang merespon dari tadi nih? Nyimak Bu. Iya Bu. Masih aman Bu. Aman Bu. Oke, jadi RP-nya 6 dibagi 3 ya, kita balik jadi 2 ohm. Jadi kalau kita gabungkan dia jadi 2 ohm. Nah, si sumber arus juga bisa kita gabungkan. Oke, saya pakai warna hitam lagi ya.
Ini yang tadi saya bilang kita nggak boleh ganggu dia karena kita mau tahu berapa nilai tegangannya ya. Kalau kita gabung, kita paralel juga nanti kita nggak bisa dapat jawaban yang kita inginkan. Takutnya nggak kelihatan lagi. Nah, di sini jadi 2 ohm. Lalu ini saya jadikan sumber arus. Saya ambil arah ke atas supaya positif karena yang ke atas lebih besar nilainya. Yang ke bawah kan 2. Jadi kan karena ini berlawanan saling mengurangi, jadi di sini 2 ampere. Seperti ini. Ini hasil dari tadi kita sudah sederhanakan, lalu kita pindah-pindah posisi dan posisi terakhir seperti ini. Dan di sini kita bisa lakukan lagi source transformation yang seperti tadi kita lakukan. Gimana? Ya ini bisa kita ubah lagi. Kita tidak mengubah si posisi 8 ohm. Sebenarnya ini juga bisa diselesaikan sih sampai di sini, jadi pakai current pembagi arus. Cuma saya lebih pengen kita kan pakai source transformation, kalau masih bisa kita sederhanakan, kita ubah lagi aja nggak masalah. Ini tetap 8 ohm, di sini nyambung. Dari sumber arus jadi sumber tegangan, maka nilai resistansinya akan berubah. Saya akan tetap posisinya seri ya. Tuh, kurang terlalu rapat ya, sebentar. Terlalu rapat. Oke, di sini yang dikit deh. 8 ohm. 8 ohm plus minus. Berapa nilai tegangannya. Kemudian ini kita tidak mengubah nilai resistansi ya. Tapi saya ganti warna jadi biru deh supaya nyambung sama di atas. Dia tetap 2 ohm. Kemudian akan ada, karena arahnya ke atas berarti dia plus minusnya begini, jadi hati-hati dengan penulisan arah panah arus dan polaritas tegangan ya. Di sini 2 ohm, di sini berapa P-nya? P-nya adalah I dikali R. I-nya berapa? I-nya 2 dikali R-nya 2. Berarti dia sama dengan 4 volt. Kan ini harusnya 2 ampere. Ya, di sini 4 volt. 4 volt. Oke. Sekarang dia sudah menjadi sebuah rangkaian seri. Pertanyaan saya, kalau dia rangkaian seri, ditanya nilai tegangannya gimana? Cara menyelesaikannya? Paling gampang. Solusi termudahnya gimana? Ada yang punya ide solusi termudahnya bagaimana? Ada yang punya ide solusi termudahnya bagaimana? Ayo. Saya tunggu ya. Ada ide nggak nih kok sepi nih? Udah mau mati nih Zoom-nya. Ayo gimana solusi termudahnya? Halo. Apa masih ada yang menyimak? Masih, Bu. Ya, ini kan cuma sederhana. Ini gimana caranya supaya kita bisa dapat tegangan di 8 ohm? Masa nggak ada yang tahu? Ayo, secara logikanya bagaimana supaya kita bisa dapat tegangan di 8 ohm? Berapa tegangan di 8 ohm? Dari sebuah rangkaian yang sudah kita ubah menjadi rangkaian seri ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai tegangan di 8 ohm? Saya tunggu nih. Dengan kanannya dicopot ya, Bu? Gimana? Gimana? Tadi pertanyaannya apa? Itu ada 2 tegangan, yang V kiri sama V kanan ya, Bu? Tadi nyimak nggak yang ditanya berapa tegangan di 8 ohm? Begitu kan dari awal saya sebutkan, dari Iya, awal Bu. soalnya. Gimana? Berapa tegangan di 8 ohmnya? Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal ini?
Begini deh, kalian, ini Zoom-nya saya akhiri dulu, silahkan disalin dulu, dipahami, dan ini adalah materi sebelum UTS, harusnya sudah paham. Kalau kalian bingung dengan positif negatif ini dihapus aja nggak masalah, kan berapa tegangan di 8 ohm, dari awal saya sudah sebutkan seperti itu. Kenapa saya pasang begini? Supaya kita jelas polaritasnya, supaya nggak bingung polaritasnya. Seperti itu aja sih, tapi seperti ini kalau misalnya posisi ini positif negatif di 4 volt, ya pasti sudah seperti itu polaritasnya kan dia ketemunya kalau dia berputar, ngikutin loop-nya ini gitu ya, misalnya ini loop-nya kan dari positif ke negatif, sudah pasti di sini positif dan di sini negatif kan dia ketemu di sini dulu. Ini seperti rangkaian biasa, coba deh setelah ini difikirkan ya. Eee, Bagaimana menyelesaikan soal ini? Saya akhiri dulu Zoom-nya, saya akan lanjut Zoom-nya setelah ada yang bisa menjawab berapa nilai tegangan di 8 ohm. Silakan nanti digunakan di, apa namanya, di WhatsApp grup berapa nilai tegangannya, dengan dihitung ya, di apa, di foto catatannya baru nanti kita lanjutkan Zoom-nya. Oke, terima kasih, selamat pagi.